Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Haji Muhammad Rozali MA selaku Bapak dosen Al-Hadis kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran kami. Di sini saya Fadilah Khairani sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir dan bersama rekan saya yaitu Wildan Sitorus sebagai pemateri pertama dan Aida Syafitri sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kepada Saudari Wildan Sitorus, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Sitorus. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi kami mengenai penelitian hadis. Pada penelitian hadis ini terdapat 6 faktor yang menyebabkan hadis tersebut penting untuk diteliti. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama ialah hadis Nabi sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk patuh dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu yang pertama ialah Quran Surah Al-Hars ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu, maka hendaklah engkau menerimanya. Dan apa yang dilarang bagimu, maka hendaklah engkau meninggalkannya. Ayat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'allaha wa rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, takwatilah Allah dan Rasul-Nya. Apabila engkau berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang artinya, barang siapa yang mematuhi Rasul, maka ia telah mematuhi Allah. Dan yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap akan rahmat Allah, orang-orang yang mempercayai akan datangnya hari kiamat, dan orang-orang yang selalu mengingat atau menyebut Allah. Baiklah, selanjutnya faktor yang kedua yang menyebabkan hadis tersebut penting untuk diteliti yaitu
karena tidak semua hadis ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW, sehingga hadis tersebut tidaklah terhindar dari kemungkinan kesalahan dalam periwayatannya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu timbulnya pemalsuan hadis. Gerakan pemalsuan hadis ini terjadi pada masa khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang terjadi pada tahun ke-40-an Hijriyah. Kemudian faktor yang keempat yaitu lamanya proses penghimpunan hadis. Inilah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hadis tersebut penting untuk diteliti. Penghimpunan hadis secara resmi dan massal ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 101 Hijriyah. Selanjutnya, faktor yang kelima yaitu jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang berbeda-beda. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor yang keenam ialah karena adanya periwayatan hadis secara makna. Itulah keenam faktor yang menyebabkan hadis tersebut penting untuk diteliti. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Wildan Sitorus yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, Saudari Aida Syafitri, saya persilahkan. Baiklah, saya Aida Syafitri akan menjelaskan objek penelitian hadis. Bagian-bagian hadis yang menjadi bagian objek penelitian hadis yaitu ada dua macam, yakni ialah para periwayat hadis yang menyampaikan riwayat hadis yang dikenal dengan sanad atau matan hadis. Selanjutnya, sanad. Ulama-ulama hadis menilai bahwa sanad itu sangatlah penting. Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Sirin, beliau menyatakan bahwa pengetahuan hadis adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Dan Abdullah bin Mubarak juga menyatakan bahwa sanad ialah bagian dari agama. Dan Imam An-Nawawi juga menanggapinya dan menjelaskan apabila sanad berkualitas sahih, maka hadis dapat diterima. Selanjutnya, matan hadis. Objek penelitian kedua ialah matan hadis. Matan hadis selalu berkaitan dengan sanad. Sanad sendiri juga diperlukan diteliti dengan cermat, maka matan hadis juga diperlukan penelitian secara cermat. Terima kasih kepada Saudari Aida Syafitri yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan penelitian hadis. Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan, ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat diperlukan untuk diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujah. Dalam kaitannya dengan status hadis, hadis yang diteliti adalah hadis ahad. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan hadis yang berstatus mutawatir tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Hadis mutawatir tetap saja dapat dilakukan. Hanya saja, yang menjadi tujuan penelitian bukanlah untuk mengetahui bagaimana kualitas sanad atau matan hadis, akan tetapi untuk membuktikan kemutawatiran hadis tersebut. Ulama hadis sebenarnya sudah meneliti semua hadis yang ada, baik yang termuat dari beragam literatur kitab hadis maupun yang termuat dalam kitab non-hadis. Akan tetapi, penelitian hadis tetaplah perlu dengan beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian yang dikemukakan oleh para ulama. Pada dasarnya tidak lepas dari hasil ijtihad.
Hal itu memungkinkan benar dan salah. Jadi, hadis yang dinyatakan berkualitas sahih oleh seorang ulama hadis masih terbuka kemungkinan ditemukan kesalahannya setelah dilakukan penelitian berikutnya secara cermat. Yang kedua, adanya perbedaan penilaian terhadap satu hadis yang sama. Seorang ulama mengatakan sahih, orang lagi mengatakan tidak sahih. Dengan begitu, penelitian hadis masih perlu dilakukan. Setidaknya untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan hasil penelitian. Yang ketiga, pengetahuan manusia berkembang dari masa ke masa. Hal ini menuntut untuk melihat kembali hasil-hasil penelitian yang telah lama ada. Lalu yang keempat, ulama hadis adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari berbuat salah. Karena tidak mustahil lah hasil penelitian yang telah mereka kemukakan masih dapat dikemukakan letak kesalahannya. Terakhir, penelitian hadis mencakup penelitian sanad dan matan. Dalam penelitian sanad, pada dasarnya yang diteliti adalah kualitas pribadi perawi dan kapasitas keintelektualan para periwayat terlibat dalam sanad. Di samping metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam hal menilai perawi, tidaklah semudah menilai benda mati. Bisa saja orang itu dikatakan baik, namun nyatanya justru sebaliknya. Dimensi seseorang telah mempengaruhi dalam hal menilai periwayat hadis. Ini berarti bukan perawi saja yang perlu diteliti. Akan tetapi, ulama peneliti hadis juga perlu untuk diteliti. Baiklah, telah selesai materi yang kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.